Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember, Kelompok 1C. Dengan koridor perencanaan Jalan Residen Sudirman dan Jalan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Koridor kami mengusung visi yaitu mewujudkan koridor Jalan Residen Sudirman sampai Jalan Tambak Sari sebagai pusat perdagangan dan jasa guna menunjang ekonomi kreatif yang memiliki nilai historikal. Serta mengusung tema City Branding Strategy based on the utilization of metropolitan city potential, truth of historical value, and local economic development. Fokus perencanaan pada koridor ini terletak pada sektor pengembangan perdagangan dan jasa, penambahan monumen pahlawan sebagai landmark kawasan, revitalisasi zona ruang terbuka hijau, yaitu Taman 10 November dan Gelora 10 November, serta revitalisasi fasilitas dan utilitas umum yang dibuat dengan tujuan untuk menghidupkan kembali citra kawasan sebagai upaya peningkatan perekonomian pada koridor wilayah perencanaan. Pada Jalan Tambak Sari, direncanakan adanya penambahan monumen pahlawan yang menjadi unsur historikal dengan mempertahankan nilai sejarah di wilayah koridor perencanaan Jalan Residen Sudirman sampai Jalan Tambak Sari. Berikut rencana revitalisasi Gelora 10 November dengan detail perencanaan yaitu adanya penambahan halte angkutan umum dengan desain modern sebagai perwujudan konsep kota metropolitan. Selain itu, penambahan street furniture berupa bangku jalan ramah lingkungan di sekitar Gelora 10 November dengan bentuk 2-in-1 yang berfungsi sebagai tempat duduk para pengunjung dan pot tanaman, sehingga akan memberikan kesan asri dan ramah lingkungan. Selain itu, juga terdapat tempat sampah 4-in-1 dengan dilengkapi filter air yang berfungsi untuk menyaring dan menampung air agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Berikut rencana revitalisasi Taman 10 November dengan detail perencanaan yaitu adanya keran air siap minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, tempat sampah 4-in-1, lampu taman dengan ditambahkan karakteristik kota berupa tulisan Surabaya, dan adanya penambahan berbagai jenis vegetasi untuk menciptakan kesan asri di sekitar area taman. Selain itu, pada taman juga terbagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu taman bermain, taman baca, dan juga food court.
taman bermain sebagai fasilitas rekreasi yang ramah anak karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain sebagai sarana hiburan para pengunjung taman. Fungsi kedua yaitu taman baca dengan dilengkapi perpustakaan, aula, dan rooftop, sehingga akan menciptakan lingkungan yang teredukasi dan meningkatkan minat baca para pengunjung taman. Fungsi ketiga yaitu adanya food court yang bertujuan untuk menciptakan suasana wilayah koridor perencanaan yang aman dan nyaman dengan tetap memperhatikan keberadaan UMKM melalui adanya penataan para pedagang kaki lima dengan adanya kegiatan relokasi sehingga menjadi lebih tersusun dengan baik. Selanjutnya adalah rencana utilitas di wilayah koridor perencanaan melalui sistem utilitas terpadu dengan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT dengan pemindahan kabel udara menuju bawah tanah guna meningkatkan dan memelihara kondisi kabel. Selain itu, adanya perencanaan sistem drainase dengan melakukan perluasan dimensi saluran jaringan drainase dan juga pemeliharaan untuk menjaga sistem jaringan drainase. Kemudian adanya rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung di wilayah koridor perencanaan yang dilakukan melalui adanya pemberian marka jalan terhadap lahan yang digunakan sebagai lahan parkir on-street. Penataan lahan parkir ini dilakukan guna menciptakan penataan lahan yang teratur dengan menetapkan lahan parkir sepanjang 6 meter dan lebar 2,3 meter serta ruang manuver seluas 20 cm. Selanjutnya adalah area pedestrian di wilayah koridor perencanaan yang didesain secara strategis sehingga bersifat ramah pejalan kaki dan ramah difabel. Selain itu, adanya penambahan bangku pedestrian dengan menggabungkan konsep desain modern, ramah lingkungan yang dilengkapi dengan pot tanaman, serta berkarakteristik dengan adanya logo Sura dan Baya pada sisi kiri bangku. Lalu, adanya lampu pedestrian yang didesain dengan memperhatikan karakteristik budaya sehingga tetap mempertahankan unsur historikal terhadap lingkungan sekitar dan memberikan kesan kebudayaan terhadap para pengunjung. Area pedestrian juga dilengkapi dengan hidran air sebagai salah satu upaya penanggulangan apabila terjadinya kebakaran. Selain itu, juga terdapat tempat sampah 4-in-1. Fasad bangunan di kawasan permukiman pada Jalan Residen Sudirman dan Jalan Tambak Sari juga didesain dengan gaya arsitektur yang modern sebagai implementasi konsep kota metropolitan dan memberikan dampak visual terhadap lingkungan perkotaan. Hal ini dilakukan melalui dengan adanya penentuan blok pada koridor perencanaan sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan juga lebih rinci.